Halo saudara yang terkasih, bersama saya Jack dan saudara ada di video streaming Jack Hear the Bible. Ya saudara-saudara, video streaming ini adalah video dalam mendengar suara Alkitab. Nah saudara-saudara, kita sudah dalam beberapa hari yang lalu sudah mendengar kitab Kejadian sampai pasal yang ke-10. Bagi saudara-saudara yang belum atau baru melihat video streaming ini atau baru mengikuti, ya saya akan memberikan penjelasan bahwa memang ini adalah pendengaran kitab suci harian. Jadi setiap harinya akan selalu live streaming untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saya buat ini supaya banyak dari kita boleh bertumbuh dalam hal kerohanian. Karena situasi yang buruk yang kita alami itu pasti akan memberikan penurunan kerohanian kita. Bahkan ya jasmani juga turun, rohani juga turun. Maka dari itu saya berpikir untuk boleh menaikkan kerohanian kita, maka ada baiknya kita boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan sehingga kerohanian kita terjaga. Ya saudara-saudara, kita akan mulai dalam hitungan beberapa detik untuk mulai pendengaran kitab suara. Ya, saudara-saudara, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Alkitab suara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pimpinlah setiap kami masing-masing yang mendengarkan Alkitab suara atau mendengarkan video streaming ini. Kiranya kami boleh diberikan terang Tuhan untuk boleh mengerti kebenaran. Kami sadar bahwa dosa kami bisa menjadi penghalang. Maka dari itu kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan naikkanlah kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Dan saat kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau boleh memberikan kami pengertian. Dan kami boleh hidup di dalamnya, melakukannya bukan hanya sebagai pendengar dan mengerti saja, tapi kami menjadi pelaku firman. Tuhan, kiranya video streaming ini boleh berjalan dengan baik, baik suara, peralatan, semuanya, baik di tempat perekaman, bahkan orang-orang yang boleh mengikuti video streaming ini boleh berjalan dengan baik, semuanya Engkau boleh berikan kelancaran. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, terimalah, berikanlah kami konsentrasi yang baik, dan juga kami sadar bahwa iblis bekerja mengganggu kami mohon pada Tuhan kekuatan melawan segala tipu muslihatnya. Kami mohon kepada Allah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan kitab suara, saudara harus gunakan Alkitab untuk sekalian mengikuti ya, supaya lebih baik ya. Saya juga gunakan ini supaya saya juga mengikutinya, karena memang ada bagian pertama mungkin agak susah play itu kitab suaranya, jadi akan terputus-putus. Maka saudara-saudara lebih baik saudara menggunakan kitab sekalian mengikutinya, sekalian mendengar video streaming ini. Baik saudara-saudara, kita akan dengar
pasal yang ke-11 bukan pasal 11 ya, pasal 10, sorry. Pasal yang 10 sampai pasal 12. Ya, kita baca 3 pasal. Saya persiapkan dulu kitab suaranya. Inilah Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kush memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad,
Selef, Hazar Mawet, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Ya, itulah pembacaan dari pasal 10 ya. Kita boleh mendengarkan. Mungkin saudara-saudara bosan dengarnya karena ini semua daftar silsilah keturunan ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin bisa menarik bagi kita, yaitu ada bagian-bagian keturunan yang mungkin sekilas kita tidak menyadari itu, bahwa memang orang Filistin, ya orang-orang Kanaan itu rupanya ada dalam keturunan Sem itu, yaitu keturunan daripada Ham. Nah, kemudian kita lihat ada juga dari keturunan Sem, ada keturunan Ibrani situ loh. Nah, itulah Aram ya. Nah, saudara-saudara, dari sinilah seluruh bangsa-bangsa bumi berasal. Bangsa-bangsa bumi itu dari ketiga keturunan daripada Nuh itu, ya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Dan kita sekarang akan mendengarkan pembacaan pasal 11. Saya akan siapkan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya. Adapun seluruh satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan
Arpaksad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Peleg, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Seruk, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Ya, itu pembacaan pasal 11. Ya, kita sama-sama dengar ada cerita tentang Menara Babel ya. Keturunan Sem, Ham, dan Yafet itu ingin membuat Menara Babel yang puncaknya sampai ke langit. Ya, itu bahasa kiasan ya, nggak sampai ke langit betul-betul. Cuma ya, mereka membuat tinggi-tinggi. Nah, dalam kisah itu kita boleh belajar bersama-sama bahwa situlah letak kesemuan manusia, dan Tuhan menghancurkan kesemuan manusia itu. Memang ada rencana yang baik bagi mereka supaya mereka tidak terserak. Tapi itu salah juga, karena dari awal mula bahwa Tuhan memang memerintahkan manusia itu untuk menguasai seluruh bumi. Beranak cucu lah, tambah banyak lah, penuhi seluruh bumi. Nah, mereka melanggar. Ya itu bukan hal yang baik, itu hal yang salah.
Kemudian mereka juga sombong, mereka mau mencari nama. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita sebagai manusia jangan hidup dalam kesombongan. Ya, kita harus rendah hati dan kita sadar bahwa hanya karena Tuhanlah kita boleh dapat melakukan segala sesuatu. Ya, saudara, kita akan masuk dalam pembacaan di pasal 13. Kita akan sama-sama mendengarkan Kejadian pasal 13. Pasal 13 ini adalah cerita tentang Abraham dan Lot. Ya. Pasal 12, bukan pasal 13, pasal 12. Pasal 12 itu cerita tentang Abraham dipanggil Allah. Berfirman, pergilah dari negerimu. berfirman, Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik
karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang, inilah istrimu. Ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Ya, itulah pembacaan pasal yang 13, di mana Abraham dipanggil oleh Tuhan dan dia dari Ur Kasdim pergi, ya. Namun dia ke Mesir karena banyak kelaparan, ya, terjadi di daerahnya. Nah, saudara, Abram atau Abraham, sebelumnya namanya Abram, kemudian Abraham, ya. Tuhan nanti akan memberikan nama baru kepada dia, Abraham. Abraham ini orang yang beriman, dan kita lihat juga dia memiliki iman saat Tuhan memanggil dia, ya. Dia tidak tahu tempatnya yang Tuhan janjikan, tapi dia mau pergi. Dia punya iman yang besar. Tapi kalau kita lihat cerita di sini saat kelaparan timbul dan dia pergi ke Mesir, dia rupanya hilang imannya, ya. Padahal Tuhan sudah janjikan dia akan diberkati Tuhan, bahkan orang yang mengutuki dia akan dikutuki oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada dia memberkati dia. Tapi apakah saat itu dia hilang iman? Ya, kenapa dia hilang imannya? Nah, ini mengajarkan kita, ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, walaupun memang Abraham itu punya iman yang besar pada awalnya, tapi iman itu harus tetap dijaga. Kepercayaan kepada Tuhan harus tetap dijaga, ya. Ya, dan ada hukuman juga, ya, atas kebohongan. Ini yang kita buat pelajari, ya. Memang Abraham dia yang berbohong, seharusnya dia yang kena hukum, ya. Tapi Firaun dan isi istananya dihukum Tuhan, ya. Tetap Firaun dan isi istananya dihukum Tuhan karena memang mereka memang melakukan dosa di mana istri Abraham mau diambil. Nah, ini mengajarkan kita, ya, bahwa bohong itu tidak boleh kita lakukan. Saya tidak percaya adanya bohong putih. Saya percaya bohong itu dosa. Segala bohong itu dosa. Dan bohong itu bisa merugikan orang lain. Kita belajar dari kisah Abraham ini bahwa bohong itu merugikan orang lain. Ya, merugikan Firaun, merugikan seisi istana Firaun. Nah, jadi ini mengajarkan kita supaya jangan berbohong, ya. Baik, saudara, mari kita berdoa terhadap firman Tuhan yang boleh kita dengar ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar dari pasal 1 sampai pasal 10 sampai pasal yang ke-12 kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar bahwa kami tidak boleh sombong berkaitan dengan cerita dengan menara Babel. Kami tidak boleh meninggikan diri. Kalau kami melakukan rencana-rencana, kiranya kami memasukkan Tuhan di dalam setiap rencana kami, bukan hanya keinginan kami semata-mata saja, kehebatan kami yang kami tinggikan, bukan. Tapi biarlah kami memasukkan Tuhan, karena kuasa Tuhan saja yang dapat mengizinkan semuanya terjadi. Dan kiranya segala sesuatu yang kami lakukan itu boleh berkenan dengan Tuhan. Jangan seperti pembuatan menara Babel yang pembuatannya hanya untuk meninggikan diri sendiri.
Kami belajar dari cerita Abraham dipanggil. Kami belajar bahwa kami tidak boleh berbohong kan, dan kami melihat kisah Abraham. Kebohongan Abraham itu mengalami akibat yang buruk bagi orang lain, bagi Firaun dan seisi istananya. Kiranya dari sini kami belajar untuk tidak boleh berbohong, karena berbohong bisa merugikan orang lain, bahkan juga bisa merugikan diri sendiri. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami boleh bertumbuh dalam kebenaran. Kami mentaati firman Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Terima kasih buat kelancaran yang Kau berikan sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih buat terang yang Tuhan boleh berikan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan masuk ke acara kuis, ya, kuis Alkitab. Ya, saudara-saudara sudah dengarkan setiap pasalnya, dan saya menyusun pertanyaan-pertanyaan yang boleh saudara jawab, ya, untuk membuktikan saudara sungguh-sungguh mengingat firman Tuhan, ya. Dan kuis Alkitab ini pertanyaan berdasarkan dari ketiga pasal yang dibaca, pasal 10, pasal 11, pasal 12. Kiranya saudara bisa menjawabnya, ya. Ada yang mudah, ada yang susah. Saya kasih variasi. Nah, supaya kita boleh asik dalam video streaming ini, maka kita memang harus ikut dalam melakukan permainan ini, ya, karena asik. Itu untuk boleh menyegarkan ingatan kita terhadap kitab suci yang kita boleh dengarkan. Saya akan siapkan pertanyaan-pertanyaannya, ya. Tunggu sebentar. Ini pertanyaan dari pasal 10. Pertanyaan pasal 10 ini, ya. Nah, saudara-saudara, ini pertanyaannya. Kanaan adalah keturunan dari, silakan jawab di kolom komentar video streaming ini. Segera. Kanaan adalah keturunan dari, ada 3 keturunan Nuh, di antaranya dia. Silakan dijawab segera. Saya akan lihat komentar saudara. Ya. Kanaan adalah keturunan dari, ya, ada yang sudah jawab. Vera Francisca jawabnya Ham. Apakah hanya dari Siska saja? Ayo saudara-saudara, ikut gabung di sini dan jawab pertanyaannya. Oke. Ya. Sudah ada 3 yang menjawab di sini, ya. Semua rata-rata sama. Jawabannya adalah
Ya, ini jawabannya ya. Semua benar ya. Saya diberitahu ada yang sudah jawab tapi nggak ada nampak di wall saya. Saya refresh dulu. Ya, saudara-saudara, kita akan ke pertanyaan yang kedua. Saudara siapkan komentarnya dan jawab pertanyaan yang kedua ini ya. Ya, Judisi Staff juga sudah ada ya. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, siap-siap. Ya, ini pertanyaan yang kedua, yaitu lengkapi ayat ini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Apa cari titik-titik itu? Ayo. Saya akan lihat jawaban dari saudara. Masih belum ada yang jawab. Ya, Juli Sista Vera Francisca sudah menjawab di menit yang paling dekat. Pintar-pintar semua ya. Ya, saudara-saudara, sebelumnya ya, pada pertanyaan yang pertama memang Kanaan itu memang keturunan Ham ya. Tadi saya udah ulangi. Dan sebenarnya ya keturunan Ham itu orang Kanaan. Terus ada juga Filistin. Nanti sepanjang sejarah ya, kan Kanaan itu tanah perjanjian yang diberikan kepada Israel ya. Nanti Israel itu lawan orang Filistin, lawan orang Amori. Nah, itu orang-orang Kanaan, orang-orang Ham semua. Nah, jadi saudara perlu mempunyai ingatan sejarah yang baik di sini. Ya, itu berkaitan dengan pasal yang 10 yang kita boleh dengarkan pembacaannya. Ya, saudara-saudara, ini jawaban yang pertanyaan nomor 2 ya. Titik-titik itu cari apa? Saya akan memberikan jawabannya, yaitu cari nama ya, bukan cari uang ya. Mereka bukan cari uang tapi cari nama. Ya, ini jawabannya. Saudara bisa lihat di Kejadian 11 ayat 4. Ya, itulah yang mereka cari. Cari nama. Mereka mau populer. Saudara-saudara mau populer ya. Nah, saudara sama kayak orang Menara Babel loh. Kalau saudara mau populer, mau cari nama ya. Oke, ini pertanyaan nomor 2 ya. Dan sekarang akan saya berikan pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 3. Saudara siap-siap, jawab segera. Saya mau lihat ada orang baru nih jawab. Apakah mereka ada orang baru yang ngikutin ini? Saya lihat dari setiap chat ini orang-orangnya sama saja nih. Ya, tolong yang lain yang sudah lihat video streaming ini yang ikutin, jawab
Ya, jangan nggak mau jawab atau malu-malu ya. Ini sekalian melatih ingatan saudara terhadap firman Tuhan yang boleh saudara dengarkan. Baik saudara, ini pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan terakhir, siap-siap ya, jawab langsung. Ya, hukuman apa yang ditimpakan Tuhan kepada Firaun dan seisi istananya? Ketik jawaban saudara di kolom komentar. Saya inginkan orang-orang baru ini yang boleh nampak. Ayo, silakan jawab. Hukuman apa yang ditimpakan Tuhan kepada Firaun dan seisi istananya? Ya, ada yang bilang suara toilet kok kenceng banget. Iya ini. Ada yang ke toilet soalnya. Maklum ya. Ya, sudah ada yang jawab dari Juli Sistap. Yang lainnya mana? Mana adakah orang baru yang mengikuti streaming ini? Ya, Vera Francisca juga sudah jawab. Sterling juga sudah jawab. Ya, semuanya saya lihat jawabannya sama-sama ya. Nyontekkah semua ini? Ya, saudara-saudara, saya lihat tak ada orang baru. Tapi kalau saya lihat banyak yang lihat tapi nggak ngikutin ya. Saya inginkan ada orang-orang baru yang ngikutin video streaming ini ya. Ya, saudara, video streaming ini berguna bagi saudara. Saudara boleh dengarkan firman. Kalau kita lihat ya di video-video live di Facebook ini, banyak hal-hal yang tak berguna yang ditampilkan. Ada yang video game lah, video yang ya hal-hal yang nggak jelas banyak ya. Nah, ini video streaming yang berbeda. Saudara boleh dibentuk dalam kerohanian. Walaupun memang ada video game yang boleh membuat menghibur saudara, video-video kreasi-kreasi itu supaya saudara berkreasi yang baik. Memang bagus, ada hal-hal yang baik, tapi itu kan ya hanya sementara saja. Nah, saudara-saudara, marilah dengarkan firman Tuhan bersama saya, dan saudara boleh dibentuk dalam kerohanian yang baik, pengertian yang baik juga. Mungkin selama ini saudara tidak pernah mengerti terhadap teks ayat. Nah, pada saat baca, saat saya ada jelaskan sedikit, walaupun memang nggak eksposisi seperti khotbah lengkap, tapi ya saya boleh mengambil hal-hal yang baru mungkin yang boleh dapat saya beritahukan kepada saudara, yang boleh saya dapat. Nah, saudara pun boleh bertanya saat baca, mungkin ada yang tidak diketahui, saudara bisa tanyakan kepada saya. Dan sama-sama kita belajar ya. Saya juga tidak semua saya tahu, tapi saya akan usahakan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara seputar tentang Alkitab yang boleh kita dengarkan. Ya. Kiranya ya, ada gangguan sedikit. Kiranya video streaming ini boleh memberkati saudara. Saudara semakin giat dalam membaca firman Tuhan. Saudara semakin taat dalam melakukan perintah Tuhan. Pengertian yang saudara boleh dapat, saudara aplikasikan dalam hidup saudara. Ya, saudara, kalau saudara suka video streaming ini, saudara bisa like ataupun share kepada orang-orang lain.
supaya mereka boleh rajin dengarkan firman Tuhan. Bukan dengarkan saya ya, dengarkan firman Tuhan, karena kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, di sini berbeda dengan mendengarkan yang biasa, karena di sini ada kuisnya. Kita juga sekalian berbincang-bincang sedikit tentang hal-hal yang boleh kita dengarkan, kita dapatkan dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kiranya video streaming ini boleh memberkati saudara. Dan saya ingatkan sekali lagi, kalau saudara suka, saudara bisa like ataupun share kepada orang-orang lain, sehingga orang lain boleh dengarkan video streaming ini. Saya akan selalu rutinitas melakukan video streaming ini secara rutin dalam mendengarkan Alkitab ya. Secara rutin ini akan saya lakukan setiap hari jam 7, mungkin hari Minggu jam 5 ya. Jadi rutinnya itu jam 7 malam kita dengarkan kitab suci. Nah, saudara, kiranya video streaming ini boleh memberkati saudara. Saya Jack, saudara ada di Jack Here the Bible. Tuhan memberkati saudara.